Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadyihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, sebab semua nikmat adalah milik Allah. Bahkan musibah yang kita alami, ujian yang kita rasakan dalam kehidupan ini, juga harus kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti bersyukur atas nikmat dan juga musibah? Kalau bersyukur atas nikmat, itu adalah hal yang pantas dan memang sewajarnya. Tapi kita bersyukur kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesulitan dan kesusahan, tidak lain dan tidak bukan karena 4 hal sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama besar tabi'in, yaitu Shuraih Al-Qadhi. Dia mengatakan, kalau saya mendapatkan musibah dari Allah, saya mendapatkan ujian hidup dari Allah, minimal saya harus mengucapkan 4 kali alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah yang pertama, bahwa musibah yang saya rasakan saat ini tidak lebih besar daripada musibah yang diterima oleh orang lain. Artinya masih dalam batas kesanggupan kita. Alhamdulillah yang kedua, karena Allah telah memberikan kepada saya nikmat kesabaran untuk menghadapi ujian dan musibah itu. Alhamdulillah yang ketiga, karena Allah telah membimbing saya untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika aku mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kenapa saya mesti bersyukur, mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan musibah? Karena ternyata musibah yang aku alami ini tidak terkait sama sekali dengan urusan agamaku. Selama aku masih bisa sholat, selama aku masih bisa baca Quran, selama aku masih bisa beribadah kepada Allah, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, bisa umrah, bisa berzikir, bisa bersalawat kepada Nabi SAW, bisa belajar, mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, maka itu musibah bukan suatu hal yang besar. Musibah terkait dengan urusan dunia bukan satu yang besar. Selama iman kita masih ada di dalam hati dan dada kita, selama kita bisa melaksanakan ajaran Islam semampu mungkin, maka musibah yang ada kita rasakan itu walaupun besar terasa kecil jadinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling menasehati, saling berwasiat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita dapat menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perintah Allah
di dalam Al-Quran adalah ajaran perintah kepada kita orang-orang beriman yang diungkapkan oleh Allah dengan istilah ulil absar adalah untuk berkaca dan belajar kepada sejarah. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah, ambillah pelajaran dari sejarah umat ini, dari sejarah Rasulmu, dari sejarah tauhid ini. Kalau kita sebagai muslim tidak memiliki wawasan sejarah, maka kita akan buta, tidak bisa mengenali ke arah mana yang akan kita tuju. Sebab apa? Kita tidak bisa menengok ke arah belakang. Kaca spion kita buram, mata kita rabun, dan kita tidak bisa melihat masa lalu kita. Maka orang yang tidak bisa melihat dan mengapresiasi masa lalu, sejarah kegemilangan umat Rasulullah SAW ini, maka tidak punya harga diri, dan dia tidak akan punya kemampuan untuk menatap masa depannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan kata tentang sejarah. Kenapa bahasa Indonesia, bahasa Melayu di Nusantara ini, seluruh bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini menggunakan istilah syajaratun, yang artinya adalah pohon, menjadi serapan kata untuk sejarah. Padahal di dalam bahasa Arab sejarah itu adalah tarikh, dan kita tidak menggunakan atau sedikit sekali yang menggunakan istilah tarikh untuk Islam dan kaum muslimin. Hampir semua ulama-ulama Nusantara, sejarawan-sejarawan, bahkan orang ahli sejarah disebutnya sejarahwan, bukan tarikhwan. Ahli tentang sejarah disebutnya sejarawan. Ilmu tentang masa lalu, bagaimana jatuh dan bangunnya sebuah peradaban, sebuah masyarakat, itu juga disebut dengan sejarah. Ini sejak abad 13 Masehi, kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara setelah mengalami islamisasi dan puncaknya islamisasi politik dan kekuasaan, mereka menyerap bahasa Al-Quran, yaitu sejarah, untuk sebuah pengertian atau ilmu dalam sejarah yang berkaitan dengan Islam dan kaum muslimin. Kata syajaratun di dalam Al-Quran bisa kita baca di dalam 16 ayat. Apakah di dalam surah Al-Baqarah ayat 35, surat Al-A'raf 19, 20, 22, ataupun surah Ibrahim ayat 24 dan 26, surah Al-Isra ayat 60, surah Taha ayat 120, surah Al-Mu'minun ayat 20, surah An-Nur ayat 35. Di situ sebutkan sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon zaitun adalah pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pohon zaitun yang terbaik adalah pohon zaitun yang tumbuh di negeri Syam, karena dia tepat berada di tengah-tengah dataran bumi, tidak berada di sebelah timur dan tidak ada di sebelah baratnya. Juga di surah Al-Qasas ayat 30, surah Luqman ayat 27, surat As-Saffat ayat 62, 64 dan 146, dan yang terakhir ada di dalam surah Al-Fatah ayat 18, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa mulianya sahabat-sahabat Rasulullah yang berbaiat kepada Nabi SAW. Baiat bukan masuk organisasi, baiat bukan masuk suatu kelompok, baiat untuk membela Islam dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Itulah baiat ridwan, baiatnya para sahabat Nabi di bawah pohon, di mana di situ Allah telah menetapkan keridhaannya untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersedia berbaiat, bersedia mati untuk kemuliaan Islam dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diancam oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, sehingga Nabi dan para sahabatnya tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah, padahal niat mereka adalah untuk melaksanakan ibadah umrah dengan damai dan tanpa membawa senjata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon itu melambangkan asal usul kata-kata sejarah di dalam bahasa Arab
yang diambil dari syajaratun atau pohon, itu berarti maknanya sangat dalam. Kenapa? Karena pohon itu punya akar, pohon itu punya batang, pohon itu punya ranting dan juga daun, bahkan ada buahnya. Maka di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24 dan 26 digambarkan dengan sangat indahnya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Perhatikanlah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan, tidakkah engkau perhatikan? Alam tara. Kalau Allah membuka ayat dengan kata alam tara, berarti itu adalah peristiwa yang besar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana dulu pasukan-pasukan tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah? Maka Allah membuka ayat itu dengan apa? Sebuah wawasan sejarah. Kita harus memahami, kita harus memperhatikan alam tara kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat satu perumpamaan. Apa yang dibuatkan perumpamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kalimatan thayyibah. Inilah kalimat tauhid. Inilah Islam. Islam itu punya sejarah. Kalau saudara ingin tahu sejarah Islam, sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, bahkan Islam, sejarahnya, riwayatnya, masa depannya, proyeksi futuristiknya, semua ada di dalam Al-Quranul Karim sampai hari kiamat. Maka kalau kita membaca sejarah Islam, itu adalah sejarah tentang tauhid. Itu adalah sejarah tentang perjuangan para nabi dan rasul dalam menegakkan kalimat tauhid. Itu adalah sejarahnya Ashabul Kahfi untuk menegakkan tauhid. Itu adalah sejarahnya Ashabul Ukhdud untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini memiliki sejarah. Penciptaan alam semesta juga memiliki sejarah, dan itu menunjukkan betapa tauhidnya. Kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3/4 isi Al-Quran ini adalah tentang sejarah. Sejarah tentang masa lalu, awal penciptaan manusia, awal penciptaan langit dan bumi. Sejarah bagaimana Allah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Bagaimana penentangan kaum-kaum dan kaum-kaum bangsa-bangsa terdahulu yang menentang dakwahnya para nabi dan rasul. Sejarah mereka diungkap. Bagaimana kejahatan-kejahatan dan kekejian mereka menentang risalah Islam ini diungkap untuk menjadi apa? Menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semuanya. Bagaimana sejarah bukan hanya para nabi dan rasul, tapi juga orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin. Sebagaimana kisah sejarahnya Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, kisah tentang Zulkarnain, kisah tentang Talut, tentang Jalut, kisah tentang macam-macam yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini. Untuk apa? Agar kita memiliki keimanan dan ketauhidan yang kokoh. Inilah fungsinya kita belajar sejarah. Perumpamaan kalimat tauhid itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin tayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu harus memiliki 3 unsur. Asluha thabit, akarnya kokoh, akarnya menghunjam kuat ke dalam tanah, ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, yang kedua dia memiliki dahan dan ranting-ranting yang rimbun, dahan yang besar, dahan yang kokoh, batang tubuh yang kokoh daripada pohon. Inilah yang kemudian mengalirkan air, mengalirkan unsur hara yang dihisap oleh akar-akar yang ada di dalam tanah itu, sehingga mengalirkan ke batangnya, ke dahan-dahannya, ke ranting-rantingnya, bahkan sampai dia berbuah. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah penting bagi kita umat Islam ini menguasai dan memahami sejarahnya. Maka para ulama yang disebut dengan ulama dari zaman dulu, zaman salaf maupun zaman khalaf sampai abad kontemporer kita sekarang ini, ulama-ulama besar itu bukan hanya menguasai tentang ilmu akidah, bukan hanya menguasai ilmu tentang tafsir Al-Quran, bukan hanya tentang hadis, bukan hanya tentang fikih, usul fikih, tapi ulama-ulama kita dulu juga banyak yang menulis tentang sejarah.
bagaimana Imam At-Tabari, bagaimana Imam Ibnu Katsir, bagaimana Imam Ibnul Athir, bagaimana Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani, bahkan sampai di zaman modern, bagaimana Said Rashid Ridha, dan juga di Indonesia Hamka menulis buku tentang sejarah umat Islam. 1000 lebih halaman, saudara. Sejarah umat Islam ini tidak boleh kita abaikan. Kita harus tahu, kita harus baca. Maka musuh-musuh Islam, mereka yang benci kepada Islam, yang fobia kepada Islam, yang hari ini melancarkan aksi-aksi Islamofobia di seluruh penjuru dunia, mereka sengaja untuk mengaburkan sejarah Islam ini. Sejarah Islam yang gemilang, ditulis ulang, direkayasa, dibuat hancur dan rusak. Bagaimana mulianya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana mulianya para raja, para khalifah, para sultan yang pernah berkuasa di dunia Islam ini. Bukan hanya di Baghdad, bukan hanya di Damaskus, bukan hanya di Kairo, bukan hanya di Maghrib atau Maroko, tapi juga sampai ke negeri Andalusia yang sekarang kita kenal dengan Spanyol dan Portugal. Dulu mereka di situ adalah kerajaan-kerajaan kesultanan Islam yang berkuasa selama kurang lebih 8 abad, menyebarkan Islam, menyebarkan cahaya ilmu pengetahuan, menyebarkan adab etika, menyebarkan nilai-nilai hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ajaran Islam ini menjadi guru bagi seluruh peradaban manusia yang ada di atas muka bumi ini. Maka musuh-musuh Islam, dia akan berupaya mengecohkan sejarah kita, akan menggambarkan betapa buruknya sejarah para khulafaur rasyidin. Itulah seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah, mengaburkan sejarah khulafaur rasyidin, mengaburkan sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan sejarawan-sejarawan barat, orientalis barat tidak kalah ketinggalan jahatnya daripada kelompok Syiah. Mereka menulis ulang sejarah, terutama untuk mengaburkan sejarah kegemilangan umat Islam di Andalusia dan Ottoman Turki. Mereka berupaya untuk mengaburkan sejarah dan menjelek-jelekan sejarah umat Islam ini. Betapa buruknya mereka, betapa bengisnya raja-raja Islam itu, betapa tidak demokratisnya, betapa tidak egaliternya para pemimpin-pemimpin Islam itu, dan betapa banyak pertumpahan-pertumpahan darah yang mereka lakukan hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, inilah sejarah yang harus kita gali, sejarah yang harus kita baca dengan cermat. Jangan sampai kita membaca buku-buku sejarah kita dari tulisan kalangan orientalis dan juga dari tulisan kalangan kaum Rafidhah, karena mereka ingin merusak sejarah Islam ini. Kalau sejarah Islam ini rusak di mata kita kaum muslimin, maka kita akan rabun, kita akan buta sejarah, kita akan menjadi tuna sejarah. Tunawisma bisa beli rumah, pemerintah bisa penuhi rumah itu. Tuna apalagi tidak memiliki kemampuan, misalnya bisa dibantu dengan alat dengar, alat mata, alat untuk berbicara dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tuna susila, sebagaimana perempuan-perempuan atau laki-laki yang menawarkan jasa seksualnya, atau kita tuna sejarah, kita tidak memiliki sejarah yang baik tentang tauhid ini, tentang perjuangan dakwah para nabi dan rasul ini, maka tidak akan ada kebaikan yang diharapkan dari umat Islam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu musuh-musuh Islam ini akan selalu mereka saja tetap mengingat sejarah masa lalunya. Mereka ingat-ingat sejarah masa lalunya. Ketika mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, baik di timur maupun di barat, mereka ingat sejarah yang diwariskan turun-temurun dari leluhur-leluhur mereka, bahwa penguasa Islam itu kejam, bahwa penguasa Islam itu zalim, bahwa penguasa Islam itu suka perempuan, suka minum arak, suka menumpahkan darah. Ini adalah gambaran yang sangat keji, yang tidak sesuai dengan hakikat dan fakta yang sebenarnya. Maka mereka mewariskan sejarah itu turun-temurun, dan mereka melakukan balas dendam kepada kaum muslimin, kepada negeri-negeri Islam yang mereka duduki pada masa abad kolonialisme barat. Apa yang dilakukan?
oleh Raja Alfonso. Misalnya ketika dia berhasil menaklukkan Granada sebagai ibu kota terakhir di Andalusia. Setelah 8 abad umat Islam berkuasa, Raja Alfonso dari Kastil, kemudian dia mendatang kepada kuburannya Hajib Al-Mansur, seorang pemimpin besar di Andalusia. Dia datang di situ membangun tendanya, dan dia bawa tempat tidurnya yang terbuat dari emas, dan dia tidur di atas makam Hajib Al-Mansur, penguasa besar negeri Andalus, dan sambil mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau tidak lihat hari ini? Aku saat ini telah menguasai seluruh negeri-negeri yang dulu ditaklukkan oleh orang Arab yang barbar itu. Aku duduk di saat ini di atas makam pemimpin besar mereka." Demikian pula ketika seorang jenderal Prancis yang menganeksasi negeri Syam di abad ke-20, dia datang masuk kota Damaskus, dia cari makamnya Salahuddin Al-Ayyubi, lalu dia tendang nisannya Salahuddin dan mengatakan, "Wahai Saladin, kami telah kembali." Demikian pula seorang jenderal Prancis ketika masuki kota Marrakesh, karena hampir seluruh wilayah Afrika Utara di abad modern setelah kejatuhan Turki Utsmani itu semua takluk di bawah kekuasaan Prancis, Inggris atau Rusia. Rusia mengambil Balkan, Inggris ambil Irak dan juga daerah Levan, negara Syam, sebagian negara Syam, dan Afrika Utara serta negeri Syam diambil oleh Prancis. Ketika dia masuk kota Marrakesh, jenderal Prancis ini datang ke makamnya siapa? Yusuf Ibn Tashfin, seorang penguasa hebat di negeri Maroko. Negeri Maroko yang menjadi awal mula titik tolak berkembangnya dan masuknya Islam ke Andalusia, ke Spanyol. Dia berkata di hadapan makam Yusuf Ibn Tashfin, apa dia katakan? "Bangunlah wahai Ibn Tashfin, kami telah sampai di rumahmu dan kami duduki negeri." Ketika jenderal Yunani, komandan tentara Yunani mengepung Kesultanan Utsmaniyah di Bursa, kota yang ada di Turki, dia pergi ke makam Osman Ghazi. Osman Ghazi adalah pendiri Kesultanan Daulah Utsmaniyah yang berkuasa lebih dari 6,5 abad di negeri-negeri Islam. Mulai dari 1299 sampai kejatuhan Khilafah Islamiyah di Turki pada tanggal 24 Maret 1924. Apa dia katakan? Dia datang kepada makamnya Osman Ghazi, dia tendang nisannya dan sambil berteriak, "Bangunlah wahai Osman yang agung. Bangunlah agar engkau melihat kondisi anak cucumu sekarang ini. Kami telah hancurkan negara yang telah engkau dirikan, dan aku datang untuk membunuhmu dan ideologimu." Mereka tidak pernah lupa sejarah masa lalunya. Mereka terus menanamkan kebencian dan dendam kesumat kepada kaum muslimin. Padahal umat Islam, padahal bangsa Arab menyebarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia, tidak dengan penjajahan. Tetapi mereka menyebarkan apa? Pembangunan. Mereka membawa ilmu pengetahuan. Mereka menyebarkan risalah cahaya Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka membangun negeri-negeri itu seperti mereka membangun negeri tempat asalnya, bahkan lebih mewah dari yang mereka bangun di Arab sana. Ketika Arab, Makkah dan Madinah dalam keadaan miskin, tidak ada sumber kekayaan alam sebagaimana yang ditemukan di abad 20. Makkah Madinah itu negara kecil, negara miskin. Tetapi orang-orang Arab ini menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dia bangun negeri-negeri menjadi ibu kota mercusuar ilmu pengetahuan di antara abad ke-7 sampai abad ke-20 Masehi ini. Masyarakat masih dirahmati Allah, maka itu marilah kita pelajari sejarah kita dengan baik. Karena itulah Al-Quran, setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah isinya bukan hanya tentang tauhid, bukan hanya tentang asma wa sifat, bukan hanya tentang ibadah, ikrar kita beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Al-Fatihah itu mengajarkan sejarah kepada kita. Setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, kita membaca sejarah Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sejarah Yahudi dan Nasrani tidak boleh kita ulangi. Kesesatan-kesesatan mereka tidak boleh kita lakukan kembali. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, pantang bagi kita
untuk mengulangi kesalahan-kesalahan dan kesesatan-kesesatan kelompok manusia yang disebutkan di dalam ayat surah Al-Fatihah ini. Mereka adalah suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka adalah kelompok yang maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula kelompok manusia yang ad-dallin, mereka yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, marilah kita membaca, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, betapa pentingnya sejarah kita ini. Umat Islam tidak boleh tuna sejarah. Sejarah ini akan membimbing kita berjalan untuk menatap masa depan dengan yang lebih baik. Bagaimana kita harus berdialog dengan umat agama lain, kita harus belajar kepada sejarah. Bagaimana kita harus membangun peradaban dengan melibatkan seluruh umat agama yang lainnya, kita juga harus belajar dari sejarah. Bagaimana kita harus mengantisipasi segala macam bentuk perlawanan, pengkhianatan, dan segala bentuk pengaburan-pengaburan sejarah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam ini. Kita pun harus belajar kembali untuk menghargai sejarah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau umat Islam mau mempelajari sejarah gemilang masa lalunya, akan dituding dengan tudingan yang macam-macam. Kita akan dituding menjadi umat yang suka kembali ke masa lalu. Ditudinglah kita umat Islam ini berkemunduran. Ditudinglah kita menjadi muslim yang fundamentalis, terjebak romantisme masa lalu, atau kita akan menjadi pengagum khilafahisme, ISIS, HTI, dan lain sebagainya. Ini tudingan-tudingan yang sangat keji. Padahal belajar sejarah itu adalah ajaran dari Al-Quran, belajar dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk berhati-hati. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta idza law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hati-hati, demi Allah kalian akan mengikuti setapak demi setapak, sehasta demi sehasta, jalan-jalan, tradisi-tradisi umat sebelum kalian, terutama Yahudi dan Nasrani. Sampai ketika mereka akan masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun pasti akan terperosok jatuh ke dalamnya. Itu adalah ajaran sunnah kita untuk mempelajari sejarah. Sejarah bukan untuk ditutupi. Kenapa musuh-musuh Islam ini menghalangi kita dari sejarah Islam yang benar, agar umat Islam ini tercerabut dari sejarah keagungannya, alergi kepada kebesaran sejarahnya, bahkan menyesali sejarah kegemilangannya. Kenapa? Karena sudah ditulis ulang oleh musuh-musuh Islam yang bertujuan untuk menjauhkan umat ini dari wawasan sejarahnya yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.